Aku Rina Apriani. Jadi karena pada video sebelumnya aku udah membahas atau aku nge-share caranya presentasi saat proposal skripsi dengan tema studi literatur, dan juga pada video lainnya yang membahas mengenai presentasi saat sidang skripsi dengan tema studi literatur juga. Pada video kali ini aku akan nge-share lagi apa aja sih atau apa kira-kira pertanyaan yang bakal muncul saat sidang skripsi dengan tema studi literatur. Pasti kalian penasaran kan apa aja sih pertanyaannya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ke channel ini. Tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Yuhuy! Pertama, saat sidang skripsi, pasti nanti kamu bakal disuruh presentasi mengenai skripsi yang kamu buat. Bagaimana cara kamu penyampaiannya, bagaimana cara kamu penelitiannya, itu nanti kamu dilihat saat presentasi. Mungkin itu untuk nilaimu berapa persennya sendiri nanti ada di presentasinya itu. Jadi lakukanlah presentasi dengan sebaik mungkin dan juga meyakinkan. Untuk penyusunan presentasi skripsi itu sendiri mungkin dari beberapa universitas berbeda itu namanya penyusunannya, urut-urutannya. Tapi kalau untuk aku sendiri itu kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu pada saat presentasi sidang skripsi. Kalian boleh kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau dengan urutan-urutan yang sama, silahkan. Itu sebagai pandangan kalian untuk membuat PowerPoint untuk sidang skripsi kalian. Jadi buatlah presentasi sidang skripsi kalian semenarik mungkin, tapi jangan alay ya, jangan warnanya mehiku hipinyu kayak gitu. Jangan, kalau itu nanti terlalu mencolok dan dosen bakalan apa sih kayak anak-anak kayak gitu. Jadi buatlah presentasinya itu tuh yang sederhana namun berkelas. Semangat. Lalu nih ya, setelah kalian melakukan presentasi, ini sering banget pertanyaan ini muncul. Nggak cuma di studi literatur sebenarnya, di tema-tema yang lain juga pertanyaan ini sering muncul. Jadi pertanyaan itu adalah, apa toh mbak sebenarnya yang kamu teliti itu? Kayak gitu. Itu dosen pasti bakal tanya pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tuh buat tanya seberapa sih yakin kamu tentang penelitian yang kamu lakukan gitu. Apakah kamu yakin tentang penelitian yang kamu lakukan? Jika kamu yakin, pasti kamu dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau yang diajukan oleh dosen penguji tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu tadi, kamu jawab aja dengan tegas dan juga yakin. Oh, penelitian saya ini tentang studi literatur. Kamu jelaskan berdasarkan variabel yang kamu teliti. Variabel yang kamu teliti, misalnya variabel saya kan tentang pemecahan masalah dan juga gaya kognitif. Jadi misalnya nih, pada penelitianku kan itu kan judulnya studi literatur tentang proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif. Itu ada variabel kognitif dan variabel afektif. Jadi pada penelitian saya ini, saya mengumpulkan atau saya mendokumentasikan sumber-sumber literatur yang relevan dengan variabel dalam penelitian saya. Lalu selanjutnya saya mengkaji lebih dalam tentang sumber-sumber literatur tersebut sehingga saya memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat menjawab tujuan atau rumusan masalah dalam penelitian saya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul yaitu ini, kenapa kamu memilih penelitian ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jangan panik dulu. Kamu nanti pasti, aduh kenapa ya? Kenapa aku memilih penelitian ini ya? Ya karena ini aku nggak bisa karena masih pandemi, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ini. Itu kamu paparin aja. Kamu alasanmu kenapa kamu memilih studi literatur. Itu kamu paparin aja, kamu jujur ke dosen kamu. Karena memang ini masih di musim-musim pandemi ya, masih saat pandemi virus corona masih menyebar. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan aku kenapa aku juga memilih dengan tema studi literatur. Walaupun di pendidikan masih jarang banget yang menggunakan penelitian dengan tema studi literatur ini, dan itu benar-benar masih minim banget informasi. Karena memang pada tema studi literatur ini kebanyakan digunakan bukan untuk anak pendidikan, karena anak pendidikan itu pasti nanti bakal ke sekolah untuk penelitiannya. Aku tahu itu karena itu sangat perjuangan sekali untuk mencari informasi mengenai studi literatur di pendidikan, susah sekali. Makanya kamu
kemukakan aja alasannya, karena masih sekolah, masih online, dan kita susah untuk penelitian di sekolah. Dan karena memang saat pandemi kayak gini harus berkurangi dengan bertemu orang lain, frekuensi bertemu orang lain harus dikurangi. Nah itu kamu jelasin aja, paparkan aja alasan-alasannya, tapi dengan alasannya itu juga yang logis. Jangan karena kamu pingin cuman di rumah aja, saya pingin gak kemana-mana karena saya takut, saya males, mager, itu jangan. Jadi kamu paparin alasan kamu kenapa kamu memilih studi literatur, tapi harus dengan logis dan alasanmu yang kuat. Dan alasan yang bisa juga mendukung kamu untuk memperkuat alasan kenapa kamu memilih penelitian ini adalah ini salah satunya ya. Aku kalau kemarin tuh alasannya gini, karena literatur atau sumber-sumber literatur pada saat ini dengan perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini itu memudahkan kita untuk mencari data-data atau sumber data yang berasal dari internet dan juga sumber-sumber terpercaya lainnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, mungkin itu kalau untuk jawaban pertanyaan yang nomor 2 itu tadi. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang menurut aku bakal muncul saat sidang skripsi dengan tema studi literatur, yaitu apa dasar memilih sumber literatur yang kamu gunakan, dan juga apakah sumber literatur yang kamu gunakan tersebut cukup untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Oke, itu pasti kamu bingung banget ya, bakal udah cukup belum ya? Udah cukup belum ya? Zat aku ya udah cukup belum ya? Literatur aku ya? Nah, kita nih kayak gini nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu kamu harus tahu dulu apa sih sebenarnya studi literatur itu. Studi literatur itu tuh sebenarnya penelitian apa sih? Kayak gitu loh. Kamu harus paham betul penelitian studi literatur itu penelitian yang bagaimana. Makanya, karena kita tahu nanti sumber-sumber literatur tersebut tidak hanya sebagai penguat dalam pendapat pada penelitian kita ini, tapi juga sebagai data utama yang kita gunakan dalam penelitian ini sehingga kita dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kita. Kita harus mengetahui apa aja sih kriteria-kriteria yang dapat kita gunakan atau memilih-milih sumber ini cocok untuk sebagai data kita, sumber ini nggak cocok sebagai data kita, sumber ini gimana sih kalau sumber ini gimana. Nah, kita harus menetapkan dulu kriteria-kriteria apa saja yang kita gunakan untuk menentukan sumber literatur tersebut cocok, sumber literatur tersebut tidak cocok. Nah, itu kita harus ada dulu kriterianya tuh. Misalnya nih, pada penelitianku aku ada kriteria-kriteria yang aku gunakan untuk menetapkan sumber literatur tersebut dapat digunakan untuk data dalam penelitianku. Yang pertama yaitu pastinya harus relevan dengan penelitian atau relevan dengan variabel dalam penelitianku ini. Kalau nggak relevan ya mana mungkin bisa digunain kan? Harus dong relevan. Yang kedua, berasal dari sumber yang terpercaya. Apalagi kalau ada DOI-nya. Ada DOI, wah itu jurnal paling top tier. Kalau bisa sih dari jurnal ya, kebanyakan dari jurnal. Kalau mau ada skripsi juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa diusahain jangan jurnal. Oh iya, ini juga rada berpengaruh juga sih tahun terbit dari sumber data tersebut, karena kalau penelitian itu kan ada batas waktunya ya. Terkadang itu kalau penelitian yang bagus yang kita gunakan itu dengan tahunnya 5 tahun terakhir, jadi kita gunakan sumber literatur dari yang 5 tahun terakhir. Itu lebih aman sih kalau pakai penelitian yang 5 tahun terakhir. Mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di sidang skripsi dengan tema studi literatur. Selanjutnya aku mungkin bakal kasih saran penulisan kamu saat menulis skripsi dengan tema studi literatur. Yang pertama yaitu kamu harus ingat cara penulisannya itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya kata depan atau kata belakang atau kata imbuhan, itu kamu harus tahu cara penulisannya itu bagaimana yang benar. Karena kita kan skripsi ya, apalagi studi literatur, kita harus membaca, kita harus penulisannya juga yang benar. Cara penulisan kita mengutip penelitian dari orang lain pun itu juga harus benar. Dan kita kan pasti nanti datanya itu banyak banget ya, data dari sumber-sumber literatur itu banyak. Nah, kita penulisannya itu harus seefektif mungkin dan juga melihat
ejaan dari bahasa Indonesia yang tepat. Lalu yang kedua nih, saran dari aku, karena emang itu aku kemarin kesalahanku waktu aku sidang skripsi itu aku belum mencantumkan sumber. Kalau ini ya, misalnya kamu ngambil data atau sumber atau gambar atau apapun dari sumber lain atau sumber literatur yang kamu buat data itu, kamu harus nyantumin. Misalnya gambar nih, kamu ambil gambar, kamu harus nyantumin di bawahnya tuh sumber, dikasih linknya kamu dapatnya itu dapat dari mana, itu kamu harus cantumin, itu kamu nggak boleh lupa, ingat ya. Mungkin cukup sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang pengen kalian ketahui untuk penelitian studi literatur ini, kalian bisa komen di bawah. Ataupun nanti kalau misalnya ada kata-kataku yang kurang atau kurang bagus atau kayak gimana, kalian pingin lainnya lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.